Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum. Masya Allah, dunia ini terasa ranum sekali, hijau. Anda lihat betapa manisnya dunia, betapa indahnya dunia, betapa ranumnya dunia. Dunia terkadang menjadikan kita ini tertipu. Banyak orang merasa seakan-akan ia hidup di dunia untuk selama-lamanya. Banyak orang, ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum, menjadikan dunia seakan-akan suatu kenikmatan yang tak pernah ada habis-habisnya. Dan memang Allah Ta'ala telah mensifati dunia itu adalah sesuatu yang menipu. Allah berfirman, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Masya Allah ya akhal Islam. Kesenangan yang menipu itu membuat kita takut. Kenapa demikian? Karena kita semua tahu bahwasannya kita hidup di dunia tidak akan lama. Kita akan meninggal, kemudian kita akan dibalut dengan kain kafan, lalu kemudian kita akan dikuburkan di dalam sebuah tempat yang sempit, dan kemudian didatangi oleh dua malaikat yang biru dan hitam yang berkata, man rabbuk, siapa Rabbmu? Ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Maka sesungguhnya ya akhi, dunia telah diberikan permisalannya oleh Rasulullah SAW. Sebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersama para sahabatnya lalu melewati sebuah bangkai seekor anak kambing yang telinganya putus. Kemudian Rasulullah SAW mengangkatnya seraya berkata, siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai ini dengan harga 2 dirham? Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang mau membelinya wahai Rasulullah? Kalaupun ia hidup wahai Rasulullah, kami tidak akan mau membelinya. Kenapa demikian? Karena bangkai ini atau anak kambing ini cacat, putus telinganya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Lalu Rasulullah SAW bersabda, la dunya ahwan indallah. Dunia itu lebih sangat hina di hadapan Allah daripada bangkai anak kambing ini. Subhanallah, ternyata dunia lebih hina daripada bangkai anak kambing. Subhanallah. Kalau begitu betapa meruginya orang-orang yang tertipu dengan dunia. Betapa anehnya orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia, seakan-akan dunia akan memberikan kekekalan dalam hidupnya. Subhanallah ya akhal Islam azan ya Allah. Padahal dunia itu, kata Rasulullah, sesuatu yang sangat hina di hadapan Allah. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udah." Kalaulah dunia itu sama harganya dengan sayap seekor nyamuk, masaqallahul kafiru ka'sa, maka Allah tidak akan memberikan orang kafir minum walaupun 1 gelas. Subhanallah. Bayangkan ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Berarti dunia itu tidak ada harganya di sisi Allah. Dunia sangat hina sekali. Maka dari itu ya akhi, seorang mukmin adalah yang mengetahui tentang hakikat dunia. Ia tahu bahwasanya dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Maka dia berusaha untuk memanage bagaimana dunia tidak menipu. Imam Mujahid rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Apa kata Imam Mujahid? Kata Imam Mujahid, menipu itu apabila menjadikan kita lalai dari kehidupan akhirat. Adapun ketika dunia itu tidak melalaikan dari kehidupan akhirat, bahkan kita jadikan dunia sebagai wasilah menuju kehidupan akhirat, maka itu tidak disebut tertipu.
berarti itu bukan kesenangan yang menipu. Na'am Allah. Ya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Dunia disebut oleh Rasulullah SAW sebagai sesuatu yang hulwatun khadirah. Beliau bersabda, ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia itu sesuatu yang manis dan ranum. Namun Rasulullah SAW bersabda, fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kamu kepada dunia dan khawatirlah dan hati-hatilah kamu terhadap wanita. Kenapa demikian? Fa inna, sesungguhnya kata Rasulullah, fitnah yang pertama kali terjadi pada Banu Israel pada wanita. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Dunia memang nikmat, hijau, ranum, menipu. Tapi bagi seorang mukmin dunia itu kebaikan. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, ni'mal mal lil abdi salih, sebaik-baiknya harta itu adalah untuk hamba Allah yang saleh. Ia jadikan harta tersebut untuk apa? Sebagai wasilah menuju kehidupan akhirat, mencari dan mendulang pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kita ya akhi hidup di dunia, semua yakin bahwasanya kita hidup di dunia tak akan selama-lamanya. Maka apa yang kita persiapkan menuju kehidupan dan kematian kita? Apa yang kita persiapkan menuju kehidupan setelah kematian? Ini menjadi pemikiran kita bersama ya akhi. Bukankah ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah, lalu ia berkata, ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat itu? Sementara Rasulullah sedang berbicara, kemudian Rasulullah bertanya, tadi siapa yang bertanya tentang hari kiamat? Beliau bersabda, apa kata Rasulullah? Mada a'datta laha? Apa yang kau persiapkan menuju kehidupan akhirat, menuju hari kiamat? Apa yang kita persiapkan? Selama kita terus menerus ya akhwat Islam azani Allah sibuk dengan dunia, kapan kalau begitu waktu-waktu kita untuk mempersiapkan menuju kehidupan akhirat? Apakah kita tidak tahu bahwa kejayaan Islam ketika kaum muslimin tidak tertipu dengan dunia? Sebaliknya, Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam mengatakan bahwasanya kaum muslimin akan ditimpa kehinaan di saat mereka tertipu dengan dunia. Beliau bersabda, "Idza tabayatum bil 'ina wa akhadtum adnabal baqar." Apabila kalian tabayatum bil 'ina, berjual beli dengan cara riba, dan kalian mengambil ekor sapi dan kalian ridho dengan tanaman, apa yang terjadi? Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah, sallallahu alaikum dhulla. Allah akan kuasakan kehinaan atas kalian. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan cabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Subhanallah. Subhanallah. Ternyata ketika kaum muslimin tertipu oleh dunia, Allah jadikan mereka hina. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, di mana beliau menggambarkan tentang keadaan umat Islam nanti. Kata Rasulullah, yushikul umam an tada'a bikum kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Hampir-hampir umat nanti, umat-umat kafir itu akan saling memanggil untuk menyantap kalian, sebagaimana binatang-binatang kecil itu saling memanggil teman-temannya untuk menyantap sebuah hidangan. Kemudian para sahabat Rasulullah bersabda, ya Rasulullah, famin qillatina yawma idzin. Wahai Rasulullah, apakah pada waktu itu kita jumlahnya sedikit, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak, bal antum katsir. Jumlah kalian tuh banyak, kata Rasulullah. Walakin gutha'un ka gutha'is sail. Akan tetapi seperti buih yang dibawa oleh banjir. Tahukah Anda? Anda lihat bagaimana setelah Jakarta banjir selesai, yang ditinggalkan adalah buih berupa sampah. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa kaum muslimin nanti seperti
buih yang dibawa banjir, tidak mempunyai kualitas, walaupun jumlahnya banyak. Subhanallah, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Lalu beliau bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadih." Demi zat yang diriku berada di tangannya, kata Rasulullah, Allah akan lemparkan ke dalam hati kalian penyakit wahan. Allah akan cabut rasa takut dari hati-hati musuh kalian, dan Allah akan lemparkan penyakit wahan tersebut ke dalam hati-hati kalian. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan wahan ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan wahan? Kata Rasulullah, hubbud dunya wa karahatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Musibah. Ketika kaum muslimin telah cinta dunia dan takut mati, di saat itulah kehinaan akan menerpa mereka. Kehinaan itu tidak akan dicabut oleh Allah sampai kaum muslimin kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Ini sebagai peringatan buat kita. Kenapa demikian? Agar kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Wahai kaum muslimin, bangkitlah. Ingatlah bahwasanya dunia itu tidak akan lama. Kita hidup di dunia paling 60, 70 tahun. Setelah itu kita kembali kepada Allah. Lalu apa yang kita persiapkan menuju kehidupan nanti? Mari kita berusaha untuk berbekal diri dengan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang saya sebutkan tadi, ikhwatul Islam, Rasulullah mengatakan, kalau kalian disibukkan dengan jual beli cara inah, yaitu riba, dan kalian tertipu atau terlalu sibuk dengan pertanian dan peternakan, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah. Ya akhi, meninggalkan jihad di sini maksudnya jihad yang dimaksud apa? Apakah jihad itu selamanya harus perang? Tentu tidak. Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari ketika mensyarah tentang kitabul jihad, beliau berkata, jihad itu 4 martabat. Yang pertama, jihad melawan diri kita. Yang kedua, jihad melawan syaitan. Yang ketiga, jihad melawan orang-orang fasik. Yang keempat, jihad melawan orang kafir. Ini adalah merupakan 4 martabat jihad. Yang pertama, jihad melawan diri. Bagaimana caranya? Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar, yaitu berusaha untuk memaksa diri kita menuntut ilmu Allah. Lalu kemudian kita mengamalkan ilmu tersebut. Kita lawan hawa nafsu kita, dan ini merupakan dasar jihad. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, Al-mujahidu man jahada nafsahu li ta'atillah. Orang yang berjihad hakikatnya adalah yang menjihadi dirinya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua, jihad melawan syaitan. Syaitan tak akan pernah diam untuk menggoda manusia. Syaitan akan terus-menerus menjadikan dia tertipu oleh dunia. Ya, sebagaimana janji iblis. Ketika iblis berkata, "Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim." Ya Allah, karena engkau telah menyesatkan diriku, maka sungguh aku akan halangi hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Ikhwatul Islam, kemudian iblis berkata, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kemudian ya Allah, aku akan datangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan hambamu bersyukur, kata iblis. Ya. Dari arah depan apa maksudnya? Sebagian ulama ada yang menafsirkan yang dimaksud dengan arah depan dijadikan ia lupa kepada kehidupan akhirat. Yang dimaksud dari arah belakang yaitu dijadikan ia cinta dunia. Ia menganggap dunia segala-galanya. Ia menganggap ia hidup di dunia saja. Ia tidak akan dibangkitkan. Ia menganggap bahwa dunia ini sesuatu yang kekal. Subhanallah. Adapun dari kanannya dengan syubhat dan dari kirinya dengan syahwat. Ikhwatul Islam, azani Allah, janji iblis. Maka dari itu jihad melawan syaitan adalah perkara yang penting sekali. Bagaimana caranya? Al-Hafidh mengatakan, jihad melawan syaitan itu hakikatnya dengan apa?
ma'rifatu khutuwati syaitan, mengenal jalan atau langkah-langkah syaitan. Mengenal langkah-langkah syaitan, ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, jihad melawan orang fasik. Apa kata Al-Hafidz Ibnu Hajar? Yaitu dengan cara mendakwahi mereka, mengajarkan orang-orang bodoh itu agar mereka kembali kepada Allah, mengajarkan orang-orang yang banyak berbuat maksiat itu agar mereka mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jihad orang kafir dengan cara memeranginya, namun itu ada fase-fasenya dan pembahasannya dalam kitab-kitab fikih jihad tentunya. Ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Jadi inilah hakikat kehidupan dunia ya akhi. Berarti kita selama hidup di dunia, kita harus selalu berjihad melawan diri kita. Selama kita hidup di dunia, berarti kita harus terus berjuang. Perjuangan itu tak akan pernah berhenti. Itu agar kita tidak tertipu dalam kehidupan dunia. Ya akhwal Islam, kita mohon kepada Allah agar Allah melindungi kita dari tertipu dalam kehidupan dunia. Kita mohon kepada Allah ya akhi, agar kita termasuk orang-orang yang menyadari tentang hakikat kehidupan dunia dan bahwasanya kita hidup di dunia tak akan lama. Kita akan kembali kepada Allah, kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan kita tiada lain surga kah atau neraka kah? Maka kewajiban kita berlomba-lomba menuju kepada hal itu, yaitu kepada surga, kepada sesuatu yang kita dambakan berupa kesenangan yang abadi. Ini saja yang bisa sampaikan. Qulu qouli hadza wa subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.